Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Saifuddin dari program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Ruas Jalan Pemuda Kota Semarang. 1. Pembukaan dan latar belakang. Jalan Pemuda merupakan salah satu koridor utama di Kota Semarang yang memiliki fungsi penting sebagai pusat perdagangan, perkantoran, hotel, dan aktivitas jasa lainnya. Tingginya aktivitas pada kawasan ini menyebabkan pergerakan kendaraan sangat padat setiap hari, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan di Kota Semarang terus mengalami peningkatan sekitar 4-6% per tahun. Pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat dibanding pertumbuhan kapasitas menyebabkan risiko kemacetan semakin besar. Jika kondisi ini tidak dianalisis dan ditangani sejak dini, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti tunda perjalanan, penurunan kecepatan kendaraan, meningkatkan polusi udara, hingga pemborosan bahan bakar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja ruas jalan pemuda saat ini dan bagaimana prediksi kondisinya pada masa mendatang. 2. Rumusan masalah dan tujuan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah utama. Yang terutama adalah bagaimana kondisi lalu lintas aktual pada ruas jalan pemuda. Kedua, beberapa volume kendaraan pada jam puncak pagi, siang, dan sore. Ketiga, bagaimana kapasitas jalan dan nilai derajat kejenuhan berdasarkan metode PKJI 2023. Keempat, bagaimana tingkat pelayanan jalannya atau level of service. Dan yang terakhir adalah bagaimana prediksi kondisi lalu lintas pada tahun 2030 dan 2035. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kondisi lalu lintas existing, menghitung volume kendaraan dalam satuan SMP per jam, menganalisis kapasitas dan derajat kejenuhan, menentukan tingkat pelayanan jalan, serta memprediksi kondisi lalu lintas di masa yang akan datang. 3. Lokasi dan data geometrik. Lokasi penelitian berada pada ruas jalan pemuda Kota Semarang, tepatnya dari simpang Jalan Pemuda Veteran hingga simpang Jalan Pemuda Imam Bonjol dengan panjang kurang lebih 650 meter. Ruas jalan ini merupakan jalan tipe 2:2 UD atau 2 jalur, 2 arah tanpa median. Lebar jalur total adalah 7 meter dengan lebar bahu sekitar 1 meter dan trotoar 1,5 meter. Fungsi jalan ini termasuk arteri sekunder yang melayani pergerakan lalu lintas perkotaan dengan intensitas tinggi. Karakteristik geometrik jalan sangat mempengaruhi kapasitas jalan dan tingkat pelayanan lalu lintas. Karena itu, data geometrik menjadi bagian penting dalam analisis penelitian ini. Lanjut, metodologi penelitian. Metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi literatur dengan mempelajari teori serta pedoman PKJI 2023 sebagai dasar analisis. Tahap kedua adalah survei lapangan. Survei dilakukan pada hari kerja normal dalam 3 periode waktu, yaitu pagi pukul 06.00 sampai 09.00 hingga pukul 11.00 sampai 13.00 dan sore pukul 15.00 sampai 18.00. Data yang dikumpulkan meliputi volume lalu lintas, kondisi geometri jalan, dan hambatan samping. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan metode PKJI 2023.
Untuk menghitung kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan, kemudian dilakukan prediksi pertumbuhan lalu lintas menggunakan metode compound growth rate dengan asumsi pertumbuhan kendaraan sebesar 4% per tahun. Lanjut, hasil survei volume lalu lintas. Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa jam puncak tertinggi terjadi pada sore hari, yaitu pukul 16.15 sampai 17.15. Pada periode tersebut tercatat sekitar 1,447 kendaraan ringan, 2.152 sepeda motor, dan 172 kendaraan berat per jam. Setelah dilakukan konversi ke satuan mobil penumpang atau SMP berdasarkan PKJI 2023, diperoleh volume lalu lintas sebagai berikut. 1. Puncak pagi sebesar 1894,4 sampai per jam. 2. Puncak siang sebesar 1664 sampai per jam. 3. Puncak sore sebesar 2092,4 sampai per jam. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa sepeda motor mendominasi arus lalu lintas. Kondisi ini memang umum terjadi pada kawasan perkotaan di Indonesia karena sepeda motor dianggap lebih praktis dan ekonomis. Lanjut, kapasitas jalan dan derajat kejenuhan. Selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas jalan menggunakan rumus PKJI 2023. Rumusnya adalah C sama dengan C O kali VCW kali VCSP kali VCSF kali VCCS. Berdasarkan hasil perhitungan, kapasitas ruas jalan pemuda adalah sebesar 2.697 sampai per jam. Kemudian dilakukan analisis derajat kejenuhan atau DS dengan membandingkan volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan. DS sama dengan Q per C. Hasil yang diperoleh yaitu DS pagi sebesar 0,702 dengan tingkat pelayanan loss D. DS siang sebesar 0,596 dengan loss C. DS sore sebesar 0,776 dengan loss D. Nilai DS sore sudah melampaui ambang krisis PKJI, yaitu 0,75. Artinya kondisi lalu lintas pada sore hari sudah mendekati jenuh dan tidak stabil. Lanjut, tingkat pelayanan jalan. Pada kondisi existing, jalan pemuda berada pada tingkat pelayanan loss C hingga loss D. Loss C menunjukkan arus lalu lintas masih stabil, tetapi kecepatan kendaraan